Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik semua. Mereka. Baik. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dan mungkin hanya singkat saja, sebab lebih jelasnya nanti ada bagian dari dosen lain yang akan menjelaskan lebih rinci. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi politik bahasa nasional, tapi dalam pengertian kebijakan tentang bagaimana bahasa Indonesia diperlakukan. Ya, kita akan mengarah kepada bagaimana kebijakan negara, kebijakan bangsa ini memperlakukan bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa negeri ini mengayomi, memelihara 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Ketiga bahasa ini hidup. Sekali lagi, setiap bahasa punya kekhasan, punya keunggulan, punya identitas. Bagaimanapun kita sebagai negara yang heterogen, tapi bersatu, dan heterogenitas itu salah satunya disupport oleh identitas bahasa. Nah, ketika kita pergi keluar Jawa, di Jawa Barat kan sudah, di Jawa Tengah Jawa. Tapi ketika pergi ke Papua, pergi ke Langkat, pergi ke Aceh, saya pernah ke Aceh, saya pernah ke Langkat, pernah ke Medan. Ketika saya bicara bahasa Indonesia, pasti orang langsung menuduh, Bapak orang Sunda ya? Karena logat saya, intonasi saya, bahasa Indonesia saya itu akan berbeda dengan bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Aceh, bahasa Indonesia Padang. Itulah identitas dari performa kita sebagai suku bangsa yang beragam. Karena itu bahasa daerah juga dipelihara sebagai identitas diri. Yang kedua, bahasa Indonesia tentu sebagai bahasa Indonesia, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Makanya ada tagline, moto mengatakan utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bergaul internasional. Sekali lagi, bahasa asing penting sebagai media komunikasi internasional. Siapa tahu nanti kalian akan bekerja di Prancis, bekerja di Spanyol, bekerja di Korea Selatan. Kalau tidak kemampuan bahasa Indonesia, maka mungkin akan sempit kesempatannya. Lanjut. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang dimaksud? Kan kita tahu dalam sehari-hari ada bahasa gaul, ada bahasa plesetan, bahasa macam-macam. Itulah yang kita maksudkan bahasa yang tidak benar, tidak baik. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan baik adalah baik secara situasi, benar strukturnya. Kalau kita di rumah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menggunakan bahasa Indonesia formal, mungkin orang mengatakan, kamu lagi sakit apa nih? Kok ngomongnya begini? Dengan kawan, dengan bapak, dengan adik, dengan orang tua, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia gaul. Bahasa Indonesia keseharian, itulah juga baik dan benar. Baik situasinya karena di rumah, benar strukturnya karena bahasa gaul. Tapi di kampus, di dunia pendidikan, di acara-acara formal harus baik dan benar. Baik situasinya, benar strukturnya. Kalau di kampus, karena ini kampus itu akademik, ilmiah, sains, maka kita harus menggunakan baik secara situasi kampus, benar struktur bahasa Indonesianya, ejaannya, kalimatnya, wacananya, teksnya, komunikasinya, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut. Bahkan bahasa, nah karena ada bahasa tulis, bahasa lisan, bahasa formal dan tidak formal, bahasa baku dan tidak baku. Gambarannya seperti tadi. Ada tulis, ada tidak tulis. Yang tulis tentu berbeda dengan yang tidak tulis. Kalau tidak tulis kan kesalahan bisa diperbaiki saat itu juga. Tapi yang tidak tulis mungkin akan melembaga. Karena itu bahasa tulis harus benar-benar bahasa yang cermat. Termasuk juga formal dan tidak formal. Baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Baik dalam bentuk tulisan formal maupun tidak formal. Ya semacam teks-teks, semacam dialog-dialog, humor-humor kan banyak yang tidak formalnya. Tapi dalam konteks yang penulisan transkripsi, tesis, disertasi itu harus menggunakan bahasa yang formal. Kemudian baku dan tidak baku samalah. Yang baku itu standar, kita punya bahasa baku, baik kosakatanya, ejaannya, tata tulisnya, strukturnya, morfologi, sintaksisnya. Karena apa? Karena ini akan menjadi rujukan bahasa yang benar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Lanjut. Nah inilah laras bahasa, kita tahu ada laras ilmiah, laras iklan, laras hukum, laras sastra, laras jurnalistik, laras ekonomi, dan lain. Mengapa? Karena setiap laras punya
kekhasan, punya keunggulan, punya perbedaan, bergantung kepada fokusnya, bergantung kepada situasinya, bergantung kepada tema topiknya. Dalam hukum, mungkin akan ada kemerdekaan untuk tidak terlalu berbasis kepada struktur yang baku. Karena bahasa hukum. Dalam undang-undang juga begitu. Dalam aturan-aturan pemerintah. Tapi bahasa jurnalistik, karena dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka harus bisa mengadopsi kebutuhan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami topik, tema, ide yang disampaikan dalam bahasa jurnalistik. Makanya ada khusus bahasa jurnalistik. Berbeda dengan bahasa baku dalam skripsi, dalam disertasi, dalam pidato ilmiah. Lalu laras sastra, apalagi? Karena yang namanya sastra kan ada makna di balik ekspresinya. Makna yang tersembunyi. Kalau dalam linguistik pragmatik namanya implikatur. Makna di balik kata-kata yang muncul. Itulah bahasa sastra. Lalu laras ekonomi sama istilah-istilah ekonomi, bidang-bidang ekonomi, fokus ekonomi dalam keuangan, dalam manajemen, dalam akuntansi berbeda. Kemudian laras ilmiah. Nah, inilah yang dimaksud dengan payung keformalan bahasa Indonesia. Laras ilmiah. Karena apa? Laras ilmiah itu mengekspresikan ide, pikiran, sains, dan ilmu. Makanya bahasanya mesti objektif, netral, tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan sifatnya khusus. Itulah yang dimaksud dengan laras ilmiah. Cirinya, ejaannya, kosakatanya, struktur morfologi, struktur sintaksis, wacana, teksnya harus betul-betul dalam koridor yang ilmiah. Yang ilmiah itu, apa yang dimaksud dengan ilmiah? Apa bedanya ilmu dan ilmiah? Berbasis kepada objektivitas dari kondisi faktual yang diekspresikan secara abstrak. Itulah karya ilmiah. Contohnya skripsi. Ya, lanjut. Barangkali itulah yang saya maksudkan dengan tadi materi yang terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Oke, materi sudah saya sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya pada saya. Baik, silah. Siapa namanya? Amanda Melani. Oke, Amanda. Apa kira-kira Amanda? Seperti kita tahu, bahasa Indonesia itu sudah diakui oleh UNESCO, Ya. merupakan lembaga yang besar. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO tersebut? Baik, itu pertanyaan yang sangat futuristik. Menurut saya pertanyaan yang harus kita pahami bersama. Pertama, kita harus bangga. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa dunia. UNESCO kan lembaga pendidikannya, PPP. Artinya bahasa Indonesia digunakan dalam alat komunikasi persidangan-persidangan UNESCO. Artinya lagi, bahasa Indonesia dikenal oleh banyak negara yang ada dalam organisasi PBB. Artinya lagi, orang dunia ingin mengenal bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mungkin ke depan dalam komunikasi sidang-sidang UNESCO akan menggunakan juga bahasa Indonesia. Bahkan saya mendengar informasi dari Badan Bahasa, sekarang itu sedang dibuatkan semacam tim untuk menerjemahkan keputusan-keputusan hasil sidang UNESCO ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu membutuhkan pakar, membutuhkan ahli. Kalianlah mahasiswa-mahasiswa generasi muda yang akan melanjutkan tujuan akhir bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Artinya ada kesempatan kalian pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, pergi ke negara-negara untuk mengajarkan Indonesia, karena bahasa Indonesia dibutuhkan. Sebab nanti bukan hanya dalam bahasa Inggris, Prancis, Cina, dan lain-lain, keputusan-keputusan UNESCO juga akan digunakan, direalisasikan dalam bahasa Indonesia. Itu ya Amanda. Sehingga nanti untuk kalian sendiri dalam berkomunikasi yang sifatnya formal dan non formal, mungkin di dunia internasional bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas kita. Apalagi sekarang sudah sangat luas dan sangat mudah kita memproklamasikan diri sebagai orang Indonesia melalui berbagai platform digital, baik yang luring maupun yang daring. Ya, kepada adik-adik juga yang ada dalam pembelajaran daring, mudah-mudahan memahami bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai
bahasa UNESCO. Itu saja mungkin Amanda, kurang lebihnya nanti kalian cari sendiri ya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena mungkin nanti kita juga bisa mengembangkan diri. Sekarang banyak sekali sumber ilmu pengetahuan, baik yang sifatnya tekstual maupun non tekstual, apalagi zaman digital ini kita bisa membrowsing dari mana-mana ya, dengan e-book di mana-mana. Oleh karena itu silakan perdalam apa yang ingin saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa menjadi milik kalian sendiri. Itu saja dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Oke.